Cuma senapan yang membuat aku berwibawa. Maka aku hanya bisa memberondongkan peluru supaya tetap berwibawa. Yang miskin diminta sabar karena katanya bus sedang menuju kemajuan. Yang kritis diminta sopan karena sopir mudah tersinggung. Jika yang menyebabkan aku bertakhta hanya siasat dan akal-akalan, maka ketika berkuasa aku konsisten pelongo-pelongo. Pidatonya penuh kata-kata segar, transformasi, hilirisasi, akselerasi, gendengisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya baca puisi yang baru selesai tadi dengan judul Republik Remblong. Katanya negeri ini sudah reformasi. Ibarat sebuah bus, nama trayek diperbarui, nomor bus dicat ulang, slogan ditempel besar-besar di badan kendaraan. Tetapi bus itu tetap berjalan tertatih. Catnya memang baru, kursinya lebih empuk, ada pendingin udara, ada koneksi internet, ada aplikasi pengaduan bahkan. Tetapi remnya tetap blong dan setirnya selalu diperebutkan. Setiap 5 tahun kita diminta memilih sopir baru. Sopir lama turun sambil melambaikan tangan, lalu pindah kursi menjadi komisaris perusahaan transportasi. Sopir baru yang kadang kroni sopir lama naik membawa slogan perubahan. Pidatonya penuh kata-kata segar, transformasi, hilirisasi, akselerasi, gendengisasi, keadilan sosial, dan sesekali berteriak, demi rakyat kecil. Rakyat kecil pun terharu meski tetap kecil. Bus melaju lagi, lubang jalannya masih sama, macetnya masih sama, premannya kadang orang yang sama, hanya warna jaketnya berbeda. Penumpang kaya duduk nyaman dekat AC, selonjoran sambil minum kopi. Penumpang biasa berdiri sambil berpegangan tiang, kadang berpegangan keyakinan, kadang pada cicilan. Yang miskin diminta sabar karena katanya bus sedang menuju kemajuan. Yang kritis diminta sopan karena sopir mudah tersinggung. Yang protes terlalu keras disuruh turun di terminal berikutnya. Dan kalau tidak suka, pindah saja ke bus lain. Sementara itu, para oligark duduk di kursi paling belakang, bermain kartu sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak selalu peduli siapa sopirnya, karena merekalah pemilik bus sebenarnya. Kadang mereka bertengkar di televisi, saling sindir, saling lapor, saling membuka dosa masa lalu. Tetapi setelah kamera mati, mereka makan malam bersama dan tertawa lepas seperti reuni para besti. Hukum di bus ini juga unik, seperti pintu putar hotel mewah, terbuka otomatis untuk yang punya kuasa, tetapi macet untuk rakyat biasa. Copet recehan diproses cepat, maling ban servis diproses hati-hati. Katanya, demi asas praduga tak bersalah, sambil lirik kiri kanan, menghitung kemungkinan kolaborasi.
Kadang penumpang ingin turun, tetapi ongkos hidup terlalu mahal dan halte alternatif belum tentu ada. Maka sebagian memilih tidur, sebagian pura-pura menikmati perjalanan, sebagian lagi menjadi tukang sorak agar bisa duduk dekat colokan listrik sumber kehidupan. Bus tua itu terus melaju, mengangkut pidato, baliho, hasil survei, dan janji yang didaur ulang setiap musim pemilu. Sialnya, para penumpang selalu tertipu. Tujuan bus tidak pernah benar-benar jelas, namun kernet selalu berteriak, "Tenang ibu bapak, bus ini sedang menuju masa depan." Sementara bau kopling terbakar semakin terasa di bawah kursi sopir. Yogyakarta, 19 Mei 2026, Fathul Wahid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya persilakan sekarang panggungnya kepada Mas Butet Kartarajasa untuk tampil di depan kita. Mas Butet. Namanya Butet Kiri Rajasa. Saya itu nunggu-nunggu kapan Rocky memberi komando revolusi. Cangkeman tok. Asu. Saya tidak akan main monolog. Karena itu kalau main monolog kan mengingatkan 98 ya. Tapi saya mau merespon profesor kita yang kinyis-kinyis ini. Tadi kan ini menyatukan keresahan bersama. Jadi kalau saya baca puisi, sebenarnya puisi ini juga keresahan kita bersama yang saya rasakan terutama. Ini saya tulis 13 Mei ya, Rizal ya, pada waktu Pak Mahfud ulang tahun, sebagai kado ulang tahun. Tempo hari cuma didengarkan oleh sedikit orang. Hari ini saya akan baca puisi didengarkan begitu banyak energi untuk saya. Jadi semakin mantap kalau nanti Rocky sudah mengkomando revolusi, puisi ini menyempurnakan keresahan kita. Revolusi. Jadi puisi ini judulnya Puisi Jika. Jika hanya kejahatan yang menggumpal dalam pikiran, maka setiap hembusan nafasku adalah pisau yang membunuh segala makhluk. Jika yang menyebabkan aku bertakhta hanya siasat dan akal-akalan, maka ketika berkuasa aku konsisten plonga-plongo, tak tahu mau bicara apa. Jika cuma senapan yang membuat aku berwibawa, maka aku hanya bisa memberondongkan peluru supaya tetap berwibawa. Jika kegagahan terlihat genit dan melambai, maka hanya pria kemayu kuutamakan menguji kejantananku. Ngerti karepe ta? Era ngerti ya goblok permanen. Jika terlalu lama digigit kelaparan karena tiada ruang dan kesempatan perampokan, maka kuciptakan ruang-ruang supaya mereka mudah lakukan penjarahan. Jika aku senantiasa dahaga tambang nikel, tambak timah, dan batu bara, maka ku rancang undang-undang
yang bikin kenyang makan aneka tambang mineral dan semua pertambangan. Jika para pemimpin tidak malu-malu merampok dengan kedok pemberian gizi dan membangun koperasi, maka sesungguhnya para pemimpin sedang menyiapkan diri di gulung zaman dan mengonggok di dalam bui. Jika setoran pajak rakyat untuk pesta ulang tahun penguasa dan peliharaannya, maka rakyat akan mengirim doa agar para penguasa terjungkal sebelum tiba waktunya. Insya Allah. Jika aku meneguk keringat rakyat dan menikmati jerit rakyat yang kelaparan, maka sesungguhnya aku sedang menunggu amuk rakyat merajam nasibku. Jika hukum kujadikan bola pingpong untuk mainan, maka pada saatnya hukum akan menggorok leherku dan tamatlah riwayatku. Jika atas nama kekuasaan aku membungkam kebebasan berpikir dan berpendapat, maka aku akan sirna diserang suara-suara bisu yang cerdas dan mematikan. Dan itu adalah suara kalian semua. Jika pendidikan kuhancur leburkan karena dana pendidikan kusiapkan untuk bikin tai, maka orang-orang pintar di masa depan akan melumatkan aku ke dalam septic tank sebagai tinja. Jika aku mencuri berkedok koperasi, maka ketika topengku terbuka, tampak wajahku penuh darah dan nanah. Yogyakarta, 13 Mei 2026. Jadi ini dibaca pas ulang tahun Pak Mahfud, saya bisa rada tenang. Karena mendadak kan saya akan merasa GR dibackingi Pak Mahfud. Sekarang saya bicara di kampus UII. Nah, paling tidak kalau ada apa-apa dengan saya, lawyer-lawyer alumni UII jadi pembela saya gratisan. Oke, Prof, selamat ya. Oke, terima kasih. Puisinya terus saya bawa pulang aja karena ini nanti pas aksi Kemisan tanggal 23 Mei di titik 0 akan saya bacakan lagi bersama kawan-kawan aksi Kemisan. Terima kasih, sampai ketemu.